terkait dengan fungsi mungkin nggak banyak yang saya sampaikan ya, karena ini cuma mengulang dan juga kurang lebih sama kayak relasi, karena fungsi itu relasi juga gitu kan. Cuma relasi yang seperti apa? Fungsi itu adalah relasi yang setiap elemen di A-nya punya pasangan di B. Ya, sekali lagi, setiap elemen di A-nya punya satu pasangan di B. Pasangannya cuma satu, gitu. Notasinya, kalau misalnya kita punya fungsi f dari himpunan A ke himpunan B, maka kita bisa tuliskan seperti ini. F.2 A panah ke kanan B. Artinya F memetakan A ke B. Nah, istilah fungsi, istilah memetakan, istilah transformasi, itu artinya sama, ya, menggambarkan fungsi juga. Gitu. Kalau misalnya kita mau menuliskan satu elemen, ya, A kecil nih, anggota A besar, anggota himpunan A, ya, dipetakan oleh F ke B, maka kita tuliskan dengan notasi seperti ini. FA sama dengan B. Itu poin pertama ya tentang fungsi yang perlu diingat. Ya istilah kodomain, image, pre-image nanti bisa dibaca. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan ya. Nah, kita bisa menuliskan fungsi dalam berbagai macam bentuk juga. Seperti relasi kita bisa tuliskan dengan himpunan pasangan berurut, kita bisa pakai assignment ya, formula fx sama dengan sekian gitu. Nah, itu formula pengisian nilai ya. Waktu kita isi nilainya nanti ya tinggal kita ganti nilai variabel di sini dengan nilai yang kita inginkan. Atau kita bisa tulis fungsi dengan kata-kata. F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di string biner. Kita punya string sebagai inputannya, outputannya adalah berapa satu di situ. Gitu. Atau lebih spesifik, kita bisa tulis fungsi menggunakan kode program, source code. Nah, ini yang mungkin nanti akan banyak kita gunakan karena kita belajar di teknik informatika dan sistem informasi. Ya, di sini contoh fungsinya adalah fungsi untuk menghitung nilai mutlak dari X. Nilai mutlak itu apa sih? Nilai mutlak itu kalau misalnya kita punya sebuah nilai bilangan, ya, kita buat dia menjadi positif. Kalau positif tetap, ya, kalau negatif dia jadi positifnya. Nilai mutlak dari 3, ya 3 itu sendiri. Nilai mutlak dari min 10, jadi 10. Negatifnya hilang. Makanya di sini alur algoritmanya di kode programnya itu kalau dia lebih kecil dari 0, maka nilai mutlaknya adalah minus dari nilai tersebut. Kalau enggak, ya dia sendiri gitu. Ini kode programnya dituliskan pseudocode ya. Bahasanya mirip kayak bahasa Pascal sih. Di bahasa Python lebih gampang lagi gitu kan. Cuma def ABS dalam kurung x titik 2 apa itu if x lebih kecil dari 0 bla 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 gitu. Nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut di DDP. Gitu. Ini cara-cara kita menuliskan fungsi ya. Oke, ini contoh relasi-relasi yang bukan fungsi dan relasi yang fungsi seperti apa. Kembali ke definisi, dia dikatakan fungsi kalau anggota A, anggota himpunan asalnya, itu punya pasangan. Dan pasangannya tepat satu. Gitu. Ya. Nah, fungsi injektif, fungsi surjektif, fungsi bijektif, itu juga udah pernah dipelajari. Sekedar mengingatkan aja, dia dikatakan injektif atau satu-satu ya, one to one, itu kalau nggak ada dua buah elemen A yang pasangannya sama di B. Jadi di B ini pasangannya beda semua. Ya. Syarat tiap fungsi adalah semua yang di A punya pasangan di B dan pasangannya satu-satu. Ini udah terpenuhi ya. Nah, dia fungsi injektif kalau dia fungsi. Dan di B pasangannya beda-beda semua.
A ke 1, berarti nggak ada elemen A lain yang berelasi ke 1. B ke 3, berarti nggak ada elemen A lain yang berelasi ke 3, dan seterusnya. Itu injektif, 1 ke 1. Ini contoh, ya. Nah, contoh ini adalah sebuah fungsi f dari bilangan bulat ke bilangan bulat. Ya kan? Kita mau lihat apakah x kuadrat plus 1 dan x minus 1 ini injektif atau enggak. Gitu. Gimana ngelihatnya? Ya kita lihat ada nilai tujuan yang sama enggak gitu, image yang sama enggak di B dengan dua pre-image yang berbeda. Kalau x kuadrat plus 1 itu ada. Kenapa? Karena ada kuadrat di sini. Kuadrat itu memetakan nilai negatif dan nilai positif ke nilai yang sama. Gitu ya. X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Nah, kalau kita punya himpunan A, ya kita gambarin pakai diagram panah lah ya. Nah, ini himpunan A, A-nya itu himpunan bilangan bulat Z. Ya, ini B-nya juga bilangan bulat Z. Kita ngambil dua contoh. Min 2 sama 2. Ya, sini ada angka-angka lain nih, bilangan bulat lain. Ya. Min 2 kuadrat ditambah 1 berapa? Min 2 dikuadratkan jadi 4, ditambah 1 jadi 5. Berarti di sini min 2 punya relasi dengan 5. 2 F2 ya. Artinya nilai 2 ini kita masukkan ke formulanya. 2 kuadrat tambah 1, 5 juga. Sini. Nah, karena ada dua nilai yang punya satu pasangan di himpunan kawannya, maka dia bukan fungsi injektif. Kalau yang satunya lagi gimana? Yang x-1. Kalau x-1 di himpunan asalnya beda, himpunan tujuannya, himpunan kawannya pasti beda juga. Makanya x-1 itu injektif. Ya. Fx, x-1 adalah fungsi satu-satu. Itu bisa dibuktikan. Surjektif. Surjektif itu kayak apa? Fungsi f kita katakan surjektif, ya, atau istilahnya fungsi pada, onto, itu kalau setiap himpunan B punya pasangan di A. Nah, ini jadi kebalik ya. Kalau tadi kan dia dikatakan fungsi kalau setiap himpunan A punya pasangan di B dan pasangannya tetap tepat satu, ya. Kalau surjektif itu tiap anggota B punya pasangan di A. Jadi nggak ada yang jomblo di sini, nggak ada yang ketinggalan. Ya, itu pada. Ya. Ini contohnya yang pada dan yang bukan pada, ya, yang subjektif dan yang bukan subjektif. Kita ambil contoh yang sama untuk fungsi dari bilangan bulat ke bilangan bulat, ya, x kuadrat plus 1 dan x minus 1. Apakah ini fungsi pada atau bukan? Apakah x kuadrat plus 1 itu fungsi pada? Kita harus lihat dulu apakah semua anggota dari bilangan bulat itu punya pasangan punya pre-image di bilangan bulat. Kita coba buka whiteboardnya, ya. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, ya. Yang kita tahu bilangan bulat itu kan dari minus tak hingga, ya, terus sampai minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya, ya. Gitu. Ini fungsi x kuadrat plus 1. Oke. Semua nilai di sini ya, ini kan pasti punya pasangan kan? Kita pasti bisa menghitung. Kita pasti bisa menghitung x kuadrat plus 1 dari nilai berapapun yang ada di sini. Minus 1 miliar gitu. Fx-nya berapa?
ya minus 1 miliar kuadrat jadi 1 miliar gitu kan, tambah 1. Di sini ada bilangannya. Semua nilai di sini pasti ada pasangannya, makanya dia fungsi. Tapi untuk melihat dia fungsi pada atau bukan, kita melihatnya dari sini, dari himpunan tujuannya. Gitu. Semuanya punya pasangan nggak di A? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya mungkin ada ya pasangannya. Tapi kita paling gampang kita lihat adalah 0, min 1, min 2. Ini nggak punya pasangan. Kenapa? Karena nggak ada nilai bilangan bulat yang kalau kita kuadratkan hasilnya negatif. Gitu. Maka fx kuadrat plus 1, fx sama dengan x kuadrat plus 1, itu bukan fungsi pada. Kalau yang kedua, yang x min 1, itu fungsi pada. Karena semua punya pasangan. Gitu kan. Fungsi x min 1 kan sebenarnya gampang ya. Garis-garis kayak gitu aja. Dan semua punya pasangan. Semua yang di B juga punya pasangan di A. Nah, kalau dia satu-satu dan dia pada, kita sebut dia sebagai bijektif. Ya, atau berkorespondensi 1:1. Bijection. Ini adalah fungsi 1:1 dan juga fungsi yang pada. Dua-duanya terpenuhi syaratnya. Ya. Contoh kayak gini. 1 ke U, 2 ke W, 3 ke V. Ini fungsi karena tiap anggota A-nya punya pasangan di B. Pasangannya tepat 1. Nah, dia korespondensi 1:1. Kenapa? Karena nggak ada elemen A yang berbeda, pasangannya sama di B. Ya kan? 1 beda pasangannya sama 2, 2 beda pasangannya sama 3. Makanya dia fungsi 1:1. Dia juga fungsi pada. Kenapa? Karena semua anggota B punya pasangan di A. Gitu. Karena dia 1:1 dan pada, makanya dia fungsi bijektif. Ini buat bedain ya, fungsi yang 1:1 dan bukan pada, fungsi yang pada dan bukan 1:1, fungsi yang bukan dua-duanya, gitu ya. Sama ini fungsi yang justru bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? A-nya dihubungkan ke dua nilai. Gitu. Ini bukan pada, kenapa? Karena ada 2 yang tidak punya pasangan di A. Ini pada, tapi bukan 1:1. Kenapa? A sama D berhubungan ke nilai yang sama. Ini bukan 1:1, bukan pada. Kenapa? Dia bukan 1:1 karena A dan D-nya kedua. Ya, dia bukan pada karena 4-nya nggak punya pasangan. Kalau misalnya kita punya fungsi yang berkorespondensi 1:1, maka kita bisa cari inverse-nya. Ya. Cara nyari inverse nanti bisa direview. Mungkin akan saya buatkan satu video terpisah aja untuk ini inverse. Ya. Ini oke. Komposisi fungsi sama seperti komposisi relasi. Ya, nanti bisa dilihat. Nah, beberapa fungsi khusus. Ini yang akan saya bahas.